warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira Sapira, kelas manajemen 20A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan membahas materi mengenai merger dan akuisisi. Pembahasan yang pertama adalah pengertian merger dan akuisisi. Merger adalah suatu proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan, di mana perusahaan tersebut mengambil dengan cara menyatukan saham berupa aset ataupun non-aset perusahaan yang di-merger. Contohnya merger Gojek Tokopedia. Merger ini melahirkan Gutu perusahaan baru hasil penggabungan tersebut. Kemudian pengertian akuisisi. Akuisisi ialah salah satu strategi yang digunakan untuk mengembangkan bisnis atau mempercepat pertumbuhan sebuah perusahaan, di mana akuisisi ini merupakan aksi korporasi yang dilakukan sebuah perusahaan dengan membeli sebagian besar atau seluruh saham dari perusahaan lain untuk mendapatkan kontrol atas perusahaan tersebut. Pembahasan yang kedua mengenai model-model merger dan akuisisi. Di dalam model-model merger terdapat 3 model. Yang pertama, merger horizontal, ialah merger yang dilakukan oleh usaha sejenis atau usaha yang sama. Misalnya di dalam perusahaan merger antara perusahaan roti, perusahaan sepatu, dan perusahaan kapas. Yang kedua, merger vertikal, ialah merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan, misalnya di dalam proses produksi yang berurutan. Yang ketiga, konglomerat, ialah merger antara berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai produk yang berbeda-beda dan tidak ada kaitannya. Di dalam model-model akuisisi terdapat 2 model. Yang pertama, akuisisi berdasarkan cara yang ditempuh, yakni akuisisi saham, yaitu akuisisi yang dilakukan dengan cara membeli saham suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Kemudian aset, yakni akuisisi yang dilakukan dengan cara membeli aset dari perusahaan berupa aktiva atau pasiva perusahaan yang akan diakuisisi. Kemudian yang kedua, akuisisi berdasarkan untung dan rugi, yaitu finansial, di mana ini merupakan akuisisi yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan finansial semata, sehingga yang diperhitungkan adalah untung dan rugi. Yang selanjutnya adalah akuisisi strategis, yaitu akuisisi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sinergi. Pembahasan yang ketiga adalah alasan melakukan merger dan akuisisi. Alasan yang pertama, pertumbuhan atau diversifikasi. Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran, pasar saham, maupun diversifikasi usaha dapat melakukan merger ataupun akuisisi. Perusahaan tidak memiliki resiko adanya produk yang baru. Selain itu, jika melakukan ekspansi dengan merger dan akuisisi, maka perusahaan dapat mengurangi perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan. Alasan kedua, sinergi. Sinergi dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi atau economy of scale. Tingkat skala ekonomi terjadi karena perpaduan biaya overhead meningkatkan pendapatan yang lebih besar daripada ketika perusahaan yang melakukan merger berada dalam bisnis yang sama. Yang ketiga, meningkatkan dana. Banyak perusahaan tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Yang keempat, menambah keterampilan manajemen atau teknologi. Beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemennya ataupun kurangnya teknologi. Alasan yang kelima adalah pertimbangan pajak. Perusahaan dapat membawa kerugian pajak sampai lebih 20 tahun ke depan atau sampai kerugian pajak itu dapat tertutupi. Yang keenam, meningkatkan likuiditas pemilik. Merger antara perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. Yang ketujuh, melindungi diri dari pengambil alihan.
Hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan menjadi incaran pengambil alihan yang tidak bersahabat. Target firm mengakuisisi perusahaan lain dan membiayai pengambil alihannya dengan hutang. Karena beban hutang ini, kerugian perusahaan menjadi terlalu tinggi. Selanjutnya, pembahasan yang keempat, kelebihan kekurangan merger dan akuisisi. Yang pertama, kelebihan merger. Melalui merger, pengambil alihan akan lebih sederhana, lebih murah, dan apabila dibandingkan dengan metode lainnya. Yang kedua, kekurangan merger. Di dalam merger, wajib ada persetujuan dari semua pemegang saham masing-masing perusahaan, dan dalam memperoleh persetujuan itu juga membutuhkan waktu yang lumayan lama. Yang ketiga, kelebihan akuisisi. 1. Akuisisi tidak memerlukan rapat dan suara dari para pemegang saham, sehingga pemegang saham tidak menyukai sebuah tawaran firm. Mereka bisa menahan dan tidak akan menjual sahamnya kepada pihak bidding firm. Kedua, dalam akuisisi saham, sebuah perusahaan yang membeli tidak perlu persetujuan dari manajemen perusahaan karena dapat berurusan secara langsung dengan para pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer. Ketiga, akuisisi saham juga dapat digunakan untuk dapat pengambil alihan perusahaan yang tidak bersahabat. Hal itu karena tidak akan memerlukan persetujuan manajemen dan komisariat perusahaan. Keempat, akuisisi aset. Akuisisi aset memerlukan suara pemegang saham, tetapi tidak akan memerlukan mayoritas suara pemegang saham. Yang keempat, kekurangan akuisisi. 1. Mengeluarkan biaya yang tinggi dalam proses legalitas. 2. Akuisisi bisa gagal jika pemegang saham minoritas banyak yang tidak setuju. Dan yang ketiga, perlunya pengawasan dan sistem yang baik agar perusahaan yang telah diakuisisi selaras dengan visi misi perusahaan yang mengakuisisi. Pembahasan yang kelima yaitu syarat-syarat merger dan akuisisi. Yang pertama, penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan harus memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan yang bersangkutan dan juga kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Yang kedua, penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar. Ketiga, pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RPUS mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambil alihannya hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Yang keempat, pelaksanaan hak pemegang saham tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Yang kelima, penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan juga harus memperhatikan kepentingan kreditor. Keenam, penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RPUS. Dan yang ketujuh, penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan dilakukan berdasarkan keputusan RPUS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara tersebut. Pembahasan yang keenam adalah cara kerja merger dan akuisisi. Yang pertama, pembuatan strategi merger dan akuisisi. Kedua, pengembangan persyaratan. Ketiga, identifikasi target. Keempat, perencanaan akuisisi. Kelima, penilaian. Keenam, negosiasi. Yang ketujuh, uji tuntas. Yang kedelapan, pembuatan perjanjian jual beli. Yang kesembilan, diskusi opsi pembiayaan. Dan yang terakhir adalah penutup. Cukup sekian pembahasan dari saya.
Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.